Salam jumpa teman-teman kelas retorika. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Erste Putra Narayama. Berdasarkan instruksi dari Roma Miki, saya mendapatkan tugas atau bagian untuk membahas kitab suci Perjanjian Lama bagian Rut. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang beragam hal yang penting yang menjadi awal cerita dari Yesus Kristus sendiri. Nah, maka dari itu mari kita langsung mulai dan masuk ke dalam bagian-bagiannya. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada para tokoh, serba-serbi, dan isi kitab. Yang dimaksud dengan serba-serbi di sini itu adalah tanggal penulisannya, kejadian berlangsung ceritanya, tujuannya, temanya, dan masih banyak lagi. Nah, mari saja kita langsung mulai ke dalam bagian para tokoh. Di sini saya hanya mengambil 3 tokoh, karena menurut saya setelah membaca kitab Rut, hanya mereka bertiga inilah yang sering muncul namanya. Sebenarnya ada tokoh yang lainnya, akan tetapi menurut saya tidak seintens atau sesering yang disebutkan di dalam kitab suci seperti itu. Jadi kita akan langsung masuk ke tokoh Naomi. Nah, di sini dikatakan Naomi merupakan seorang istri dari Elimelek. Jadi Naomi sendiri adalah seorang wanita yang berasal dari tanah Bethlehem yang kemudian menikah dengan Elimelek yang merupakan seorang pria berasal dari tanah Yehuda. Pada akhirnya mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Jadi di tanah Bethlehem pada waktu itu sedang mengalami krisis. Nah, krisis makanan. Jadi ketika itu Naomi beserta Elimelek dan anak-anaknya terus berjuang bertahan hidup. Namun pada akhirnya Naomi harus kehilangan suaminya Elimelek di tanah Bethlehem. Saya sudah mencari beberapa sumber, tidak dijelaskan bagaimana cara Elimelek meninggal. Menurut saya sendiri, Elimelek itu meninggal karena kelaparan, sebab di waktu itu di tanah Bethlehem sedang terjadi krisis. Nah, kemudian akhirnya Naomi bersama anak-anaknya pindah menuju ke tanah Moab. Nah, ketika berada di tanah Moab, kedua anaknya ini menikah. Mahlon menikahi Rut dan Kilion menikahi Orpa. Rut dan Orpa merupakan wanita yang berasal dari tanah Moab. Dan keluarga ini, Naomi beserta anak dan menantunya, ya, mereka menetap di tanah Moab selama 10 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya Naomi kembali harus kehilangan, yaitu kehilangan kedua putranya. Kemudian si Naomi mengajak kedua menantunya untuk kembali ke tanah Bethlehem. Dan ketika perjalanan di tanah Yehuda, akhirnya Naomi menyuruh keduanya untuk kembali ke tanah Moab setelah menemani si Naomi. Akan tetapi setelah si Naomi menasihati keduanya untuk kembali, si Rut itu menolak dan ia ingin atau hendak mengikuti Naomi hingga kembali ke tanah airnya. Sedangkan si Orpa itu menuruti perkataan dari Naomi. Nah, kita akan membahas bagian selanjutnya, tokoh Rut. Nah, diceritakan di dalam kitab, Rut merupakan seorang perempuan yang berasal dari tanah Moab yang menikah dengan putra sulung pasangan Elimelek dan Naomi,
yang bernama Mahlon yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika Ruth mengikuti Naomi menuju tanah Bethlehem, dia selalu merawatnya, menuntunnya, hingga pada akhirnya ketika sampai di sana, Ruth tetap setia dengan Naomi, seperti itu. Dan pada waktu itu di tanah Bethlehem sedang ada musim menuai, dan Ruth akhirnya bekerja sebagai buruh di ladang milik sanak Elimelek. Nah, nanti nama sanak Elimelek itu akan saya bahas di bagian berikutnya. Nama sanak Elimelek itu namanya adalah Boaz. Nah, di sana Ruth selalu mendapatkan belas kasihan besar dari Boaz ketika bekerja. Hingga pada akhirnya Ruth menceritakan rasa belas kasihan itu kepada Naomi. Dan Naomi pada akhirnya menyarankan kepada Ruth untuk meminta Boaz menebus dirinya. Maksudnya menebus dirinya Ruth, seperti itu. Akhirnya Ruth melaksanakan nasihat yang diberikan Naomi pada malam pengirikan. Di situ ada di dalam cerita kitab Ruth. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Boaz. Nah, dikatakan atau diceritakan di dalam kitab, Boaz itu merupakan seorang tuan yang kaya raya di tanah Bethlehem. Jadi umpamanya dia seperti pemilik ladang. Nah, dia tuan yang selalu memperhatikan kesejahteraan hidup para buruh taninya. Dia tidak pernah memandang sebelah mata, dia selalu menaruh belas kasihan yang sama kepada para buruhnya. Nah, lanjut cerita tadi, suatu hari ketika Ruth bekerja di ladangnya, Boaz itu terkejut. Dan sebenarnya Boaz itu telah mengetahui bahwa Ruth itu adalah seorang janda. Nah, dari situlah Boaz mulai menaruh belas kasihan yang besar kepada Ruth. Hingga akhirnya pada saat yang sudah saya katakan tadi, ketika Naomi menasihati Ruth di malam pengirikan itu, akhirnya Boaz mengatakan kepada Ruth bahwa bukan dirinya lah yang berhak menebus, tetapi ada seseorang kerabat lain yang lebih wajib menebus dirinya Ruth. Nah, akan tetapi si Boaz juga berjanji bahwa jika kerabat yang wajib itu tidak bisa menebus Ruth, maka dirinya lah yang akan menebus si Ruth itu. Nah, jadi di sini Boaz sebenarnya hendak menebus Ruth, cuman dia hanya istilahnya itu menginginkan bahwa ada yang lebih wajib, seperti itu loh, ada yang lebih wajib ketimbang dirinya itu, seperti itu. Jadi Boaz beranggapan seperti itu. Namun pada akhirnya di depan para tua-tua ketika Boaz bertemu dengan sanak yang wajib menebus Ruth itu, sanaknya Boaz itu menjawab bahwa dirinya tidak pantas untuk menebus Ruth. Justru sanaknya Boaz itu menunjuk diri Boaz itulah yang pantas. Hingga pada akhirnya Boaz setuju dan mulai menebus si Ruth. Dan Boaz juga berani untuk menikahi Ruth, seperti itu. Nah, jadi disinilah letak yang penting. Ketika Boaz menikahi Ruth, disinilah kita akan mengenal tokoh Daud yang merupakan silsilah dari Yesus Kristus. Jadi ini memang sungguh-sungguh penting dalam kitab Rut, meskipun hanya terdiri dari 4 bab, namun keempat bab itu sebenarnya mengandung unsur yang penting. Lalu kita bahas ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya itu
kita masuk ke baik, kita lanjutkan ke bagian serba-serbi. Di sini dikatakan bahwa kitab Rut adalah salah satu dari 5 Megillot. Nah, jadi untuk sekedar informasi saja bahwa Megillot itu merupakan 5 gulungan atau dalam bahasa Ibrani itu merupakan artinya ketuvim atau dalam bahasa Indonesia adalah tulisan. Nah, kelima Megillot itu diantaranya adalah Kitab Kidung Agung, Kitab Ratapan, Kitab Rut, dan Kitab Pengkhotbah. Oh ya, satu lagi Kitab Ester. Nah, kelima kitab ini atau kelima gulungan ini yang relatif pendek dikelompokkan bersama-sama yang isinya atau di dalamnya berisi tentang tradisi Yahudi. Jadi itulah yang dimaksud dengan Megillot. Dan kitab Rut sendiri itu merupakan bagian ketiga dari 5 Megillot atau di sini katakan ketiga dari kanon Perjanjian Lama. Nah, saya mendapatkan sumber dikatakan bahwa kisah di dalam kitab Rut itu berlangsung pada zaman hakim-hakim atau secara detail tahun 1200 atau 1050 sebelum Masehi. Nah, maksud saya 1005 sampai 1050 sebelum Masehi. Nah, kemudian di sini dikatakan kitab Rut satu-satunya alternatif waktu penulisan kitab Rut adalah zaman pembuangan atau abad kelima sebelum Masehi. Namun, ada pula yang mengemukakan bahwa kitab Rut ditulis pada zaman Raja Daud dan Salomo. Ada juga yang menulisnya di zaman Nehemia. Jadi, untuk waktu penulisan ini sendiri masih banyak spekulasi. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu mereka cenderung mencantumkan atau menggagaskan ketiga hal ini, zaman sesudah pembuangan, zaman Raja Daud sampai dan Salomo sampai zaman Nehemia. Kebanyakan berspekulasi bahwa kitab Rut ditulis di zaman-zaman itu. Jadi hingga saat ini tidak ada waktu yang akurat untuk penulisan waktu kitab Rut ini sendiri. Nah, kemudian untuk penulisnya sendiri itu berdasarkan tradisi Talmud. Jadi, tradisi Talmud itu sendiri merupakan diskusi para rabi yang dikaitkan dengan hukum Yahudi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tradisi Talmud. Dan di dalam tradisi Talmud sendiri percaya bahwa Samuel adalah penulis kitab ini. Tetapi sekali lagi, hal itu belum dipastikan secara akurat ya. Sebab sudah saya katakan sebelumnya masih ada banyak spekulasi. Jadi di sini ada dua hal yang masih diperdebatkan atau hanya spekulasi. Yang pertama tentang waktu penulisan dan tokoh penulis kitab ini sendiri. Nah, kemudian kitab Rut memiliki tujuan untuk melestarikan sebuah kisah pada zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga yang saleh di dalam sebuah penderitaan sangat kontras dengan kemerosotan imam. Sebab pada waktu zaman hakim-hakim itu banyak orang yang imannya tergoyahkan atau merosot. Nanti kalian bisa baca atau melihat presentasi teman-teman yang membahas tentang kitab hakim-hakim. Di situ yang saya ketahui bahwa di dalam kitab hakim-hakim ceritanya banyak orang yang imannya merosot atau tergoyahkan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian isi kitab.
Ya, di sini isi kitab memang sangat ringkas karena hanya ada 4 bab. Sekali lagi, kitab Rut ini hanya ada 4 bab. Jadi itu sebabnya saya hanya membuat ringkas seperti ini. Jadi secara keseluruhan, isi kitab di dalam kitab Rut sendiri itu bercerita tentang atau bernuansa tentang keluarga. Ya, mulai dari keluarga Elimelek, keluarga Mahlon Kilion, hingga keluarga barunya Rut atau Boas seperti itu. Lalu poin yang kedua, di dalam ceritanya Rut mengajarkan tentang pengorbanan. Karena apa? Di dalam ceritanya ia itu rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan tanah airnya hanya untuk mengikuti Naomi. Naomi sebagai ibu mertuanya. Itu tentang bagaimana ya, rasa balas budi yang begitu besar seperti itu. Kemudian pada bagian yang ketiga, poin ketiga, cerita ini mengajarkan tentang kesetiaan. Jadi teman-teman semua bisa melihat atau mengkoreksi yang penasaran pada kutipan bab 1 ayat 16 sampai 18. Di sana akan dikatakan atau tergambarkan kesetiaan dari seorang Ruth sendiri. Nah, yang ketiga, karena cerita ini hanya terdiri dari 4 bab, yang bagian poin keempat itu saya mengambil sebagai kesimpulan atau bagian terakhirnya. Dikatakan bahwa Boas sebagai tuan yang kaya menunjukkan rasa belas kasihan yang besar kepada Ruth hingga ia mau menjadi penembus bagi Ruth dan Naomi. Jadi secara keseluruhan dari bab 3 sampai dan dengan bab 4 itu berceritakan tentang Boas yang menebus Ruth. Nah, jadi istilahnya cerita ini tentang tebus-menebus seperti itu. Nah, baik. Kita selanjutnya bagian epilog. Nah, baik. Kita selanjutnya membahas pada bagian yang terakhir, yaitu epilog. Jadi, menurut saya pada kesimpulannya dari kitab Rut itu adalah bahwa setelah Rut kehilangan suaminya, kemudian ia menjadi pekerja atau menjadi buruh dan bertemu tuan kaya yang bernama Boas, dan Rut meminta Boas untuk menjadi penebus dirinya. Nah, hingga pada akhirnya setelah Boas menebus Rut, ia berani untuk menikahi Rut dan mendirikan sebuah keluarga tentunya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa cerita Rut merupakan asal-usul dari kehidupan Daud. Ya, bisa dikatakan juga dari kehidupan Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang kedua, menurut saya sendiri, Rut itu sosok perempuan yang kuat dan tegar hatinya. Kemudian ia begitu tulus dan penuh belas kasih terhadap ibu mertuanya. Itu terlihat ketika Rut begitu setia menemani ibu mertuanya Naomi menuju tanah Bethlehem. Coba kalau kita bayangkan kalau Rut tidak menemani si Naomi, mungkin saja Naomi akan terjadi masalah di tengah perjalanan. Namun si Rut ini begitu setia dan dia mau menemani. Dan dia juga berkata bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka kecuali maut. Nah, itu bisa kalian baca melalui kutipan tadi, di situ akan ada kata-kata seperti itu. Nah, dan saya juga itu sama seperti yang sebelumnya, satu poin dengan yang tadi, saya juga tersanjung dengan kesetiaannya. Dia juga mau meninggalkan tanah airnya hanya untuk mengikuti Naomi, seperti itu. Nah, ini saya mendapatkan daftar pusakanya dan sumber lain dari internet. Ada juga sumber gambar tertera di sini. Nah, jadi sekian dari presentasi saya, teman-teman.
Saya senang bisa membahas kitab Ruth ini secara bersama-sama, dan memang ada dua hal ya tadi yang menurut saya itu masih belum ditanyakan kebenarannya atau fakta atau keakuratannya, sebab masih banyak spekulasi yang muncul. Dan bila memang kalian ada data yang akurat atau yang hal-hal yang lainnya mengenai kitab Ruth, bisa kalian bertanyakan langsung nanti ketika ada sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab seperti itu. Jika kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan. Jadi sekian untuk presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam jumpa. Salam sehat.